Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kimia polimer. Kami dari durasi IPA 3 dan kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Kita Gemilang. Terus yang kedua ada Haikal Muhammad Putra Pertama Harimurti, dan yang ketiga ada Muhammad Reza Ramadan. Nah, kita langsung masuk ke materinya yang dibawakan oleh Reza Ramadan terlebih dahulu. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba menyelesaikan masalah tentang bagaimana menentukan bahan-bahan material yang bisa digunakan untuk pembuatan face shield sesuai dengan standar yang berlaku. Masalah ini didasarkan pada penemuan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya yang memproduksi face shield untuk tenaga medis karena keperluan APD yang semakin langka. Dari video yang kami tonton, informasi penting yang didapatkan adalah pertama, APD semakin langka di Surabaya. Yang kedua, mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya memproduksi face shield. Yang ketiga, face shield yang dibuat sudah mengikuti standar WHO. Yang keempat, face shield menggunakan bahan PVC yang biasa ditemukan pada sampul buku yang kaku dengan tebal 0,8 mm. Yang kelima, dapat mencegah droplet atau percikan cairan dari pasien. Yang keenam, mudah dibersihkan dengan cairan pembersih virus atau bakteri tanpa merubah warna. Yang ketujuh, Universitas Ciputra Surabaya dapat memproduksi face shield sebanyak 300 buah dalam 1 minggu dan akan ditingkatkan sebanyak 450 buah pada minggu berikutnya. Masalah ini dapat dijelaskan dalam konsep kimia, yaitu konsep polimer. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Contohnya yaitu adalah plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon, termasuk material yang disebut polimer. Next. Jadi berdasarkan video yang tadi kami tonton, pertanyaannya adalah apakah penggunaan polimer PVC berfungsi dengan baik dalam mencegah virus COVID-19? Jawabannya iya, karena PVC sudah sesuai dengan standar WHO yang telah diuji dapat melindungi penggunaannya dari paparan virus COVID-19. Oke, jadi selain PVC, tentu ada bahan-bahan lain yang bisa digunakan untuk membuat face shield, dan cara untuk penentuan material yang tepat dalam pembuatan face shield telah kita susun sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mencari tahu karakteristik bahan-bahan material seperti apa yang sesuai dengan standar WHO. Yang kedua, kita akan mengumpulkan bahan-bahan tersedia yang memiliki kemungkinan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, kita akan mencocokkan karakteristik bahan-bahan material yang sesuai standar WHO dengan bahan-bahan yang ada. Yang keempat, kita akan membandingkan bahan-bahan yang cocok untuk mendapatkan satu bahan yang paling sesuai berdasarkan kegunaan dan kenyamanannya. Next. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis polimer yang dapat digunakan dalam pembuatan face shield. Ada dua, yaitu yang pertama adalah polyvinyl klorida atau PVC, dan yang kedua adalah polietilena tereftalat atau PET. Next. Berdasarkan data informasi mengenai jenis polimer pada poin sebelumnya, struktur molekul polimer, sifat-sifat dari polimer adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah polyvinyl klorida atau PVC. Dia mempunyai struktur polimer linear.
Polimer linear terdiri dari rantai panjang atau atom kerangka yang dapat mengikat gugus substituen. Plastik PVC bersifat termoplastik dengan daya tahan kuat. Plastik ini juga bersifat tahan serta kedap terhadap minyak dan bahan organik. Ada dua tipe plastik PVC, yaitu bentuk kaku dan bentuk fleksibel. Plastik bentuk kaku digunakan untuk membuat konstruksi bangunan, mainan anak-anak, pipa PVC atau pralon, meja, lemari, piringan hitam, dan beberapa komponen mobil. Adapun plastik bentuk fleksibel, jenis ini digunakan untuk membuat selang plastik dan isolasi listrik. Dalam penggunaannya, plastik PVC menempati urutan ketiga dan sekitar 68% digunakan untuk konstruksi bangunan atau pipa saluran air. Dan yang kedua ada polietilena tereftalat. Sifatnya sama seperti PVC, plastik PET juga memiliki struktur polimer linear. Plastik PET merupakan serat sintetik polyester yang transparan dengan daya tahan kuat, tahan terhadap asam, kedap udara, fleksibel, dan tidak rapuh. Dalam hal penggunaannya, plastik PET menempati urutan pertama. Penggunanya sekitar 72% sebagai kemasan minuman dengan kualitas yang baik. Plastik PET merupakan polyester yang dapat dicampur dengan polimer alam seperti sutra, pol, dan katun untuk menghasilkan bahan pakaian yang bersifat tahan lama dan mudah perawatannya. Selain PVC dan PET, kami telah sajikan beberapa bahan yang bisa memiliki kemungkinan cocok dan sesuai sebagai bahan material pembuatan face shield. Yang pertama tentu ada PVC dengan struktur monomernya vinyl klorida, struktur polimernya termasuk polimer linear, rumusnya C2H3Cln, dan polimerisasinya adisi, masuk termoplas. Sifat kimianya adalah PVC sebagai penghambat api, memiliki daya tahan dan ketahanan terhadap minyak atau zat kimia. Sifat fisikanya adalah PVC bentuknya keras dan kaku. Selanjutnya ada PET atau polyethylene tereftalat dengan struktur monomer, asam tereftalat, dan etilen glikol. Struktur polimernya yaitu polimer linear, rumus kimianya yaitu C10H8O4N. Polimerisasinya yaitu kondensasi, dia termasuk dalam termoplas. Sifat kimianya yaitu warna berkisar dari susu putih ke hitam, bening atau berkilau, titik lalainya 260 derajat Celcius atau 500 derajat Fahrenheit. Tidak berbau, kerapatan relatifnya yaitu 1,4 gram per mililiter, dan tidak larut dalam air. Sifat fisikanya yaitu karakter yang sangat fleksibel dan tembus pandang. PET bisa dibuat menjadi produk yang dengan sifat kaku maupun semi kaku. Next. Kemudian juga ada polimetil metakrilat atau PMMA. Dia struktur monomera adalah metil metakrilat. Struktur polimera yaitu polimer linear dengan rumus kimia C5O2H8N, termasuk reaksi polimerasnya yaitu adisi, termasuk termoplas. Sifat kimianya yaitu tahan terhadap larutan asam, basa, hidrokarbon alifatik, dan pelarut nonpolar. Lalu sifat fisikanya yaitu bening, transparan, ringan, kuat, dan keras. Yang keempat ada polietilena atau PE dengan struktur monomernya etena, memiliki rumus kimia C2H4N, termasuk polimerisasi adisi. PE juga termasuk dalam termoplas. Sifat kimianya adalah PE memiliki titik lalai yang berkisar antara 120 derajat Celcius hingga 135 derajat Celcius. Untuk sifat fisikanya
Saya sendiri sulit melihat fisiknya. Terus yang kelima ada polikarbonat dengan struktur monomernya itu bisphenol A dan rumus kimianya yaitu C15H16O2 dan dipolimerisasi dengan substitusi. Ini termasuk termoplas, sifat kimianya yaitu tahan terhadap asam lemah, zat reduksi, garam, lemak, serta hidrokarbon alifatik. Dan sifat fisikanya yaitu tidak berbau, kuat, dan transparan. Syarat-syarat suatu polimer untuk dijadikan sebagai bahan face shield yaitu yang pertama, polimer harus tahan terhadap droplet dari orang lain, kemudian mudah dibersihkan dengan cairan pembersih virus atau bakteri, menutupi wajah dengan sempurna, bening dan transparan agar tidak mengganggu penglihatan, dan kaku dan memiliki ketebalan yang pas. Setelah kita bandingkan kelima polimer dan syarat-syarat pembuatan face shield, bahan material yang sesuai dengan kriteria bahan material face shield adalah 3, yaitu polyvinyl klorida, PVC, polyethylene tereftalat atau PT, dan terakhir ada polymethyl metakrilat atau PMMA. Kesimpulan dari semuanya yaitu konsep kimia polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Konsep ini berguna dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pembuatan face shield. Jenis-jenis polimer yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan face shield adalah PVC dan PET dan PMMA. Ketiganya dapat bisa menjadi bahan baku face shield karena telah disesuaikan dengan standar WHO. Terima kasih, kami dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.